Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya penyertaan-Nya yang sempurna selalu menjadi bagian kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya yang tak berkesudahan dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi, seperti yang kita nikmati pagi ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita awali dengan menaikkan pujian dan penyembahan sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan lagi bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan mendengarkan renungan pagi. Tuhan, urapi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat menjadi rema bagi kami dan kami dapat melakukannya. Urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dengan judul berpadanan dengan panggilan, di mana kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan karakter tubuh Kristus, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling mengasihi. Mari kita baca ayat pokok kita, yaitu dalam Efesus 4 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Juni lalu, kita sudah belajar dalam renungan pagi mengenai makna gereja. Gereja secara lengkap dapat diartikan sebagai himpunan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib dengan suatu tugas yang mulia. Kita adalah gereja. Kitalah orang-orang yang telah dipanggil tersebut. Rasul Paulus menegaskan dan menghimbau dalam Efesus 4 ayat 1 dan 2 yang sudah kita baca, bahwa hidup kita yang telah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan bukan sekadar untuk diselamatkan, tetapi kita juga harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Ada sebuah kata yang saya garis bawahi, yaitu berpadanan. Berpadanan dalam bahasa aslinya ditulis axios, yang berarti sesuai, selaras, selayaknya. Dengan kata lain, Rasul Paulus menasihati kita sebagai orang percaya untuk hidup sesuai atau selaras dengan kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12 berkata, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus 4 ayat 2, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita hidup seperti apakah yang dikatakan sesuai dengan kehendak Allah itu. Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ada 4 poin yang ditekankan Rasul Paulus mengenai hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu yang pertama rendah hati, yang kedua lemah lembut, yang ketiga sabar, yang keempat tunjukkan kasih atau saling mengasihi, saling membantu. Keempat hal inilah yang seharusnya menjadi gaya hidup yang harus sungguh-sungguh diusahakan oleh saya dan saudara. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Kiranya firman Allah ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu, di mana kami diajar Tuhan, bagaimana kami yang telah dipanggil oleh Engkau untuk hidup sesuai, selaras, atau berpadanan dengan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami pada pagi ini tentang kerendahan hati, bagaimana kami harus lemah lembut, kami harus sabar dan saling mengasihi Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan seluruh aktivitas kami, berkati kami dalam seluruh apa yang kami kerjakan. Tuhan, jadikanlah kami berhasil, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan oleh semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.